Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Nabiillah. Para sahabat bisikan di langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan, kelancaran rezeki dan kesehatan ila akhiril umur. Alhamdulillah, pada hari ini saya diminta untuk membahas tentang warisan Nusantara, warisan leluhur kita. Salah satunya adalah keris. Keris ini adalah peninggalan Mataram dan keris ini cukup tua. Dan alhamdulillah saya selain mengoleksi banyak buku, dulunya saya itu memiliki ribuan buku yang entah kemana sekarang, banyak dipinjam tapi banyak tidak dikembalikan. Saya juga banyak mengoleksi keris, bahkan sampai puluhan dulunya itu. Banyak juga dipinjam tapi juga tidak dikembalikan. Hanya tinggal beberapa keris yang saya koleksi, sekitar berapa puluh keris yang saya miliki sekarang. Keris ini memiliki etika, manusia ini memiliki etika tersendiri untuk keris. Cara membukanya bagaimana, cara memasangkannya bagaimana, dan cara membawanya juga bagaimana. Kalau di dalam ajaran keris tersebut, kalau cara membuka ini mungkin semua praktisi atau ahli spiritual atau pengamat aliran mistisisme paham bagaimana cara membuka keris. Kalau beda dengan membuka pisau, pisau itu asal-asalan cara membukanya. Tapi kalau keris itu bukan, yaitu dengan cara mengangkat wadahnya, warangnya ini ke atas, lalu dibukalah. Ini keris tua sekali. Keris tua ini dulunya ini adalah milik seorang punggawa, seorang orang yang berpangkat dulunya. Ya, sekelas senopati atau orang yang memiliki kedudukan tinggi di kerajaan. Alhamdulillah sampai pada saya. Pada sekitar tahun 2010, tahun 2011 itu saya memiliki sahabat di tanah Jawa itu, sekaligus dianggap kakak saya, dianggap guru saya. Dia ahli dalam hal ilmu tarik menarik benda pusaka di alam sebelah, di alam tetangga kita atau di alam jin. Dia pernah memberikan izin pada saya untuk memegang keris yang pernah dibuat oleh Mahaguru Empu Resi, yaitu Empu Gandring. Saya pegang keris itu, diberikan izin untuk membukanya, lalu saya buka keris itu sekitar tahun 2010-2011. Saya masih kecil, masih sangat muda saat itu, sekitar umur 18 tahun. Saya membuka, saya merasakan energinya itu sungguh sangat luar biasa. Dan teman saya atau guru saya itu bercerita pada saya bahwa memang alat yang digunakan untuk dijadikan keris itu yang dibuat oleh Ken Arok itu memang ada campuran fosil, memang ada campuran meteor, Meteor itu biasanya jatuh dari langit sekitar berapa tahun satu kali itu, atau berapa puluh tahun satu kali itu jatuh ke bumi. Itulah yang dijadikan sebagai campuran untuk membuat pusaka-pusaka di masa lalu, atau besi yang ada di dalam kerak-kerak bumi itu yang dijadikan campuran untuk membuat pusaka di zaman dahulu itu. Empu Gandring itu tidak hanya membuat satu keris saja atau dua keris saja. Yang dibuatkan keris oleh Empu Gandring itu adalah Tunggul Ametung, Ken Arok itu sendiri, dan banyak buatan-buatan Empu Gandring. Hanya saja yang sempurna itu memang milik Tunggul Ametung, karena pembuatannya itu sampai selesai. Beda dengan yang dibuatkan oleh Ken Arok, karena sebelum selesai
sudah dipaksa oleh Ken Arok untuk diambilnya dan dicoba oleh Ken Arok kepada Empu Gandring dan melalui ditusuk apakah tembus, ternyata tembus. Ada banyak kisah menarik tentang Ken Arok ini. Sehingga ketika Ken Arok jadi raja, desa yang ditempati oleh Empu Gandring itu diistimewakan untuk mengenang jasa sang pembuat keris tersebut. Kita harus bersyukur sebenarnya. Di UNESCO itu keris itu menjadi warisan budaya Indonesia. Selain dangdut ini mungkin juga menjadi warisan budaya Indonesia. Karena kenapa? Kalau kita melihat Pangeran Diponegoro itu berjuang itu dengan kerisnya. Kalau kita kenal kerisnya itu adalah keris Nogo Siluman yang kabarnya kemarin baru dikembalikan oleh Belanda. Banyak kalau kita melihat para pejuang-pejuang pada saat dulu itu, seperti keris Ronggolawi dengan keris Sangkeleknya itu, atau yang dimiliki oleh para raja-raja terdahulu itu memang tidak terlepas dari keris pusaka yang ada di tangannya. Soekarno juga selain memiliki banyak pusaka-pusaka sakti seperti cincin merah delima yang kabarnya diberikan oleh Ratu Sebelah dari alam lain. Dia juga memiliki keris Nugo Susro, yang mana barang siapapun yang punya keris itu, dia akan menjadi raja. Tapi Nugo Susro itu bukan hanya satu ya, banyak. Nugo Susro itu hanya semacam adalah nama saja. Contoh, ada Nugo Susro itu levelnya 1, level 2, level 3, level 4. Hanya nama saja. Atau Singo Barong itu banyak. Keris Singo Barong itu hanya ada level-levelnya, ada level yang tua, ada level yang lama. Pamornya itu beda-beda. Ada Tosan Aji atau ada keris yang namanya Setan Kobra itu ada juga, dan banyak macam-macam yang diciptakan oleh para empu-empu kita yang menjadi warisan leluhur untuk sampai pada kita hari ini. Dan sebentar lagi ini adalah musim-musim pemilu, musim-musim kampanye. Biasanya banyak para jimat itu diincar oleh para calon bupati, para caleg-caleg, banyak keris-keris yang akan dicari untuk dijadikan pegangan. Tapi kalau di dalam dunia perkerisan itu, keris itu juga memiliki sifat gengsi sama dengan manusia ini. Kadang-kadang khuddam yang ada di dalam, kalau keris itu sangat luar biasa energinya, itu biasanya tidak mau dipegang oleh orang tani. Biasanya kalau orang tani itu pegang namanya keris pekandangan itu, keris pegang pekandangan. Kalau para pejabat itu biasanya megangnya adalah keris junjung derajat, Nugo Susro, tapi bukan Nugo Susro yang dipegang oleh Bung Karno. Junjung derajat atau Sangkalet itu bisa dipegang oleh pejabat. Meleteh Stompang, meleteh Sotoor itu biasanya cocok untuk para pengusaha. Kalau itu berbeda-beda. Kalau untuk penolak, biasanya itu Singo Barong itu bagus, tapi yang tua atau yang bagus. Para sahabat bisikan dari langit dan rahmati oleh Allah, bahwa para leluhur kita telah meninggalkan banyak hal, tidak hanya di dalam batik saja, tidak hanya dalam dunia tarian saja, tapi meninggalkan pusaka-pusaka yang mampu bangsa ini mengadakan perlawanan terhadap penjajah. Walaupun kita lama dijajah, tapi bagaimanapun karya fenomenal itu tidaklah dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Hanya kitalah yang memiliki warisan yang sangat luar biasa itu. Sehingga kita harus berbangga diri dengan kakek nenek moyang kita dulu yang sangat kreatif dan sangat bervariasi dalam menciptakan hal-hal baru yang tidak diciptakan oleh bangsa-bangsa yang lain.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.